Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun, ya, halaman 15 ya. Dan ini adalah makalah yang ke-36 min babis tsulasi, dari bab yang isinya 3 perkara. An Luqman al-Hakim, dari Sayyidina Luqman al-Hakim, annahu qala li ibnihi, bahwasanya beliau berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya. Jadi kalau Luqman al-Hakim nih ya masyhur nih dengan wasiat-wasiatnya gitu ya. Jadi berwasiat kepada anaknya gitu. Apa kata beliau? Ya bunayya, innan nasa salasatu aslas. Ya bunayya, duhai anakku yang tercinta. Ya. Jadi ungkapan kecintaan kepada anakku, ya bunayya, gitu ya. Bunayya. Kalau pada ayah, ya abuya. Kalau abuya itu bapak yang tercinta, gitu ya. Kalau ya bunayya, bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Ini duhai anakku yang tercinta, gitu ya. Anak yang tercinta. Innan nasa, sungguh manusia itu salah satu aslasin, terbagi menjadi 3 bagian aslas, yang sepertiga. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yang sepertiga. Nah, berarti ya. Jadi sepertiganya ada berapa? Ada 3. Karena 1 itu sama dengan sepertiga. Thuluthun lillah, sepertiga yang pertama dari manusia lillah, itu untuk Allah. Sepertiga bagian dari manusia yang pertama itu untuk Allah. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga yang kedua dari manusia itu li nafsihi, untuk dirinya sendiri, ya. Wa thuluthun lidudi, dan sepertiga yang ketiga dari manusia lidudi, itu untuk cacing. Dud maknanya cacing atau belatung, ada saja belatung, dud. Jadi manusia itu terbagi 3 bagian, sepertiga. Sepertiga pertama buat Allah, sepertiga yang kedua buat dirinya, sepertiga dari manusia yang ketiga itu buat cacing atau belatung. Fa amma ma huwa lillahi faruhu, maka adapun dia
Ma huwa lillah, yakni yang buat Allah gitu ya. Apa dari manusia tuh yang buat Allah tuh farduhu, maka adalah rohnya. Rohnya manusia itu buat Allah. Ya, rohnya manusia buat Allah. Apa maknanya? Fahuwa raji'un lillahi ta'ala, maka roh manusia itu raji'un, yang kembali kepada Allah. Ya. Roh manusia itu yang kembali kepada Allah. Makanya pada bagian ini kita mesti pahami, nanti roh kita itu kembali kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah. Yang jadi perkara bukan perkara kembali, kalau kembali sama Allah pasti. Tapi dalam keadaan bagaimana nanti roh kita kembali kepada Allah. Apakah roh kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan mulia, sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan kita pada awalnya, bersih? Apa nanti kembalinya roh kita kepada Allah dalam keadaan hina? Ini yang dipikirin. Makanya kita sekarang di alam dunia dikasih roh dalam jasad kita, manfaatin adanya roh dalam jasad kita buat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena kalau perkara-perkara keduniaan Allah Ta'ala sudah jamin buat kita. Keduniaan yang Allah belum jamin buat kita, perkara akhirat. Ya. Kalau manusia pada penciptaannya itu Allah jadikan di dalam perut ibu kita arba'ina yauman, 40 hari itu awal mula kita jadi sperma. Ya, nutfatan itu sperma. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari sperma nutfah dalam rahim ibu kita 40 hari kemudian Allah jadi kita alaqah. Apa? Segumpal darah. Jadi segumpal darah. Ya. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian dari segumpal darah yang ada Allah jadikan kita segumpal daging. Mithla dzalika, sama seperti segumpal darah tadi dan sperma tadi. 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, 1 bulan 30 hari, 120 dibagi 34, berarti pada saat usia 4 bulan Allah Ta'ala utus malaikat, fayunfahu fihi ruh, maka ditiupkan oleh malaikat itu ruh ke dalam janin ibu kita. Itu kan rohnya. Pada saat ditiupkan roh itu, maka dituliskan bagi kita segala macam ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala untuk kita. Ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun aw syaqiyun. Itu di situ kita sudah ditentukan. Yang pertama, rezeki kita udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ajal kita sampai umur berapa kita itu pun sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Amal kita
ya amal dunia kita pun sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan bakal jadi orang yang bahagia kah dia, au sakir, orang yang celaka kah dia, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini perkara dunianya sudah Allah tentukan. Dari ujung sampai akhirnya, setiap perbuatan, setiap perjalanan, setiap langkah kita, tidur kita, bangun, rebahan lagi, tidur lagi, makan, buang hajat, segala macam. Jodoh kita, bininya satu, bini dua, anaknya berapa, semuanya sudah ditentukan Allah Ta'ala. Sudah ditentukan sama Allah. Perkara rezeki, Allah Ta'ala telah tentukan nama kita. Kalau emang Allah tentukan dia bakal jadi kaya dengan rezekinya, biar kata direbak-rebakan juga kaya aja lah gitu. Tapi kalau emang Allah Ta'ala atur rezekinya pas-pasan, biar kata dia pakai dasi depan belakang lagi pakai dasi gitu. Ya segitu-gitu aja. Seumpama orang ini rajin sholatnya, Allah emang tentukan urusan rezekinya banyak, dia rajin sholat banyak. Umpama dia nggak sholat juga tetap banyak rezekinya. Bukan begitu gambarin, enak bang kalau gitu nggak sembahyang maka rezeki juga, bukan. Karena ini janji Allah Ta'ala. Wa in khalaftani bi fardiyati la ukhalifunnaka bi qada'in kana. Sekalipun kamu menyalahin diriku kata Allah dengan kewajibanku, kita salahin, kita enggak ikutin kewajiban Allah. Salat kita tinggalin, puasa kita enggak kerjain, maka la ukhalifunnaka, saya tidak akan menyalahi kepada dirimu, kita masalahnya ya, dengan ketentuan yang dahulu Allah sudah jadikan kita. Kalau emang Allah tentukan orang bakal dapat rezeki gedean, hati nggak sembahyang, nggak puasa aja, tetap datang rezekinya. Cuman bedanya orang tersebut ada di dalam murka Allah Ta'ala. Kalau yang dia rajin ibadat, maka datang rezeki dalam apa? Dalam rahmat, keberkahan, keridhaan Allah Ta'ala. Itu yang dicari. Ya, intinya saya ngomong ini, perkara-perkara dunia udah Allah tentukan buat tiap-tiap kita. Nggak ada yang meleset satupun di antara kita, tidak ada. Tapi nanti untuk perkara akhirat Allah belum jamin buat kita. Begitu. Belum tentu orang yang lahirnya kafir matinya kafir. Tentu kan? Belum tentu. Belum tentu orang yang lahir Islam mati Islam pun belum tentu. Jadi ada hal-hal di situ yang harus kita jaga betul. Ya, ada hal-hal yang harus kita jaga betul, yakni tentang urusan perkara akhirat. Kalau dunia udah Allah jamin, akhirat yang belum. Makanya minta sama Allah yang banyak, kuat Islam, kuat iman, bagus takwa. Minta Islam kita biar Allah kuatin sampai rakyat kita, iman kita sampai hayat kita, ketakwaan kita nggak putus sampai akhir hayat kita, jaga betul. Sebab nanti pada saatnya semuanya kembali kemana? Hati kita. Ya, di situ nanti tumpukan-tumpukan kebaikan manusia di situ. Ya, kembali lagi, intinya segala urusan dunia kita Allah sudah jamin, maka jangan pusing-pusing kita dengan perkara yang sudah dijamin, tapi berpusing-pusinglah kita dengan perkara yang belum Allah jamin. Allah jadikan roh kita suci,
Tiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mana fitrah kan suci. Ada nggak orang lahir punya dosa? Wah, lahir dia baik, tampangnya jelek lagi punya dosanya. Ada nggak begitu? Ada. Yang cakep lahir bayi nggak punya dosa? Ada. Karena Allah Ta'ala sampai kapanpun la yanzuru ila suwarikum, Allah nggak akan mandang kepada bentuk rupa dirimu. Bukan hitam putihnya yang Allah lihat, bukan mancung peseknya, bukan ganteng jeleknya, tapi yang Allah lihat kepada kita hati kita. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah lihat kepada hati kita. Benahin hati, kuatin Islam di hati, iman di hati, takwa di hati. Kalau hatinya bagus, semuanya bagus. Kalau hatinya rusak, semuanya rusak. Begitu ya, semuanya rusak. Jadi yang kembali sama Allah itu rohnya. Yang kita pikirin nanti roh itu kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan mulia, atau malahan kembali dalam keadaan hina. Bisa roh kembali ke keadaan suci? Bisa. Dalam keadaan hina? Apalagi? Dosa. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amalu. Dan adapun dia sepertiga yang kedua dari manusia itu li nafsihi, yang untuk dirinya sendiri, fa'amaluhu, maka adalah itu amalnya. Ya, amalnya fahuwa, maka dia yakni amal kita itu raji'un li nafsihi, kembalinya juga sama kita. Ya, amal kita yang kita kerjakan di alam dunia raji'un, itu nanti yang kembali li nafsihi, kepadanya, ya, pada diri kita. Bin naf'i wal idrari, tapi yang kita mesti pikirin, apakah amal itu nanti kembali kepada kita bin naf'i, dengan kemanfaatannya, ya, wal idrari, dan juga bisa amal itu kembali kepada kita dengan kemudaratannya. Beruntung, sungguh beruntung, jutaan kali keberuntungan bagi siapa orang yang nanti pada saat jasadnya sudah masuk ke dalam kubur, lalu pergi semua orang-orang yang nganterin dia, tapi amalnya itu datang ke dalam kuburnya untuk mendampingi dia dengan kemanfaatan. Beruntung. Amal jadi manfaat buat dia. Ya, amal itu bisa jadi syafaat buat dia. Makanya kita kalau kita wah-wah ya salat tahlil kan suara artinya Allahumma nuran yas'a baina aydihim, gitu. Ya Allah, nuran, terangin ya Allah, yas'a, luasin ya Allah, baina aydihim, perkara yang ada di hadapan mereka. Apanya? Kuburnya. Maka amal-amal itu nanti yang bakal jadi penerang dan peluas kubur. Karena kubur kita emang disettingnya cuma 2 meter kali 1. Kadang-kadang ada yang 190, tanggung adanya gitu, dan mencong begitu kan. Itu kita segitu-gitunya. Bayangin kubur udah gelap, mana sempit lagi. Kalau datang amal jadi manfaat buat kita, karena amal yang datang amal soleh. Amal soleh datang jadi manfaat, jadi syafaat buat kita. Itu nanti malaikat mestinya kita digebuk sama godam lantaran banyak maksiatnya. Ya, jawabnya kelamaan lagi gitu. Waktu udah habis, ya. Kan mesti digebuk kalau gitu. Terus saya pernah ceritain dulu zaman-zaman kecil tuh, ketika godamnya malaikat tuh, gagangnya kan nembus sampai bumi habis ketujuh. Pernah nggak lihat tuh di YouTube tuh ya, video ada namanya dasar laut yang paling dalam.
apa Palung apa itu Mariana ya, itu kedalamannya itu laut situ ada kalau nggak salah 24.000 meter, 2.400 kilometer. Itu bayangin laut dalamnya 2.000 kilometer. Itu buat nembusin bumi yang dalam bulan ujung. Itu kodam yang malaikat tuh bilang gitu. Ya, bayangin gitu. Kalau kodamnya kayak yang di material sih ya, enteng aja udah lihat kecil. Segitu. Itu buat gubuk orang yang dikubur. Bayangin kita. Nah itu nanti amal kita itu bisa jadi syafaat buat kita. Mestinya kita kena kodam yang dahsyat gitu. Nanti perasaan itu dengan syafaat amal soleh kita digebuk juga cuman berasa kayak pakai ginian nih. Tadi nggak? Begitu syafaat. Ini contoh syafaat gitu ya, contoh syafaat. Tapi yang jadi repot bikin celaka orang yang ada dalam kubur itu kalau nanti pada saat dia di dalam kubur ternyata yang datang amalnya itu amal maksiat, amal durhakanya. Itu amal bukan jadi syafaat buat dia, tapi justru amal jadi pemberat baginya. Mesti jadi ringan. Amal yang maksiat kita pakai beratin kita. Ngapain pelan-pelan mereka kejalan dikit banyak dosanya jadi begitu. Beratin. Nyusahin nggak amal kita? Nyusahin nggak kita? Nyusahin. Makanya kita di dunia jangan sampai lepas dari amal soleh. Karena nanti yang bakal jadi peneman kita di alam kubur bukan bini kita, bukan anak kita, bukan handai tolan kita, tapi amal kita. Ya, tapi ingat yang jadi perkara ada kalanya amal itu bawa manfaat, ada kalanya amal itu bawa mudarat. Amal yang bermanfaat amal soleh, amal yang bawa kemudaratan amal soleh. Tahu soleh? Ya, orang yang amal itu maksiat orang itu toleh. Makanya ada istilah anak toleh, bukan anak soleh. Kalau anak soleh bagus, anak toleh kebalikannya. Kalau anak soleh itu dibangga-banggakan, kalau anak toleh itu disesalkan kelahirannya di dunia. Itu anak toleh. Gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang soleh. Maka yang sepertiga kedua dari kita yang bakal kembali kepada diri kita, amal kita. Makanya kalau kita pengen punya amal kembali amal yang bagus nanti di kubur kita, ya sekarang tempatnya kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Wa amma man huwa lidudi, dan adapun siapa ya dari sepertiga itu, sepertiga yang ketiga berarti ya, dari manusia lidudi yang bakal cacing atau belatung itu fajismuhu, maka jasadnya ya, jasad kita nanti bakal jadi empanan cacing. Fahuwa, maka jasad manusia itu makulud dudi adalah yang bakal menjadi makanan cacing atau belatung. Jasad kita nanti nih ya sekaliannya semuanya, ya kulitnya, dagingnya, kalau yang rajin fitness ototnya, begitu ya. Wow, doyan cacing empuk. Ya, belum lagi nanti sekalian tulang-tulang kita itu nanti diberogotin, hancur semuanya. Tahu nggak yang hancur apa? Hah? Ada nggak yang hancur gara-gara kita? Apa kira-kira? Lambung, tulang ekor, ya, tulang sulbi kita nggak hancur nih. Yang lainnya hancur semua, tengkorak kepala, apa namanya tulang rusuk kita, ya nih tangan kita nih yang kadang-kadang kalau orang pakai mukul ke besinya yang bengkok, gitu ya, kaki kuat hancur juga.
yang nggak hancur tulang sulbi 2 ekor. Kenapa? Karena nanti tulang sulbi itu cikal bakal Allah bangkitkan manusia di situ. Ya, pada saat yang bermaaf datang hari kiamat, Allah bangkitkan manusia nanti dari tulang sulbinya. Bentuk lagi dari dosa dia, ada tulang punggungnya, ada tulang sulbi. Yang lain hancur, pengekor hancur. Tapi ada nggak orang yang jasad dalam kuburnya aman dari cacing? Ada. Ya, bahkan dalam hadis-hadis dan qaul-qaul ulama itu banyak disebutkan. Ada orang-orang yang Allah jadikan kemuliaan bagi dirinya. Nah, ini orang yang Allah muliakan. Orang yang Allah muliakan, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghinakannya. Kalau Allah udah muliakan dia, maka jangankan orang manusia, hati cacing nggak berani menghinain orang tersebut. Ya, siapa di antaranya? Di antaranya itu muadzin, nama muadzin, tukang azan. Tukang azan sholat 5 waktu, yang dia dengan keikhlasannya di azan tanpa nunggu-nunggu ada bagian dunia buat dia. Nggak minta digaji, nggak minta dipersen, nggak minta dipuji, tapi dengan keikhlasan di azan 5 waktu di azan. Ini insya Allah termasuk orang yang dijamin nanti bakal dapat kemuliaan dalam kuburnya. Gitu. Ya. Tapi juga jangan berebutan azan masjid. Ya. Dengan keikhlasan, ya. Ikhlaskan hati kita. Ini salah satunya. Banyak yang lain-lain. Orang yang senantiasa rajin baca Quran di dunianya, dia nggak putus mendakwahkan Al-Quran setiap harinya. Ini dalam riwayat termasuk orang-orang yang bakal dapat kemuliaan di alam kuburnya. Jangankan jasadnya, bisa jadi kain kafannya dia masuk. Ya. Terus orang-orang yang senantiasa berjuang fi sabilillah lillah, berjuang di jalan Allah karena Allah Ta'ala semata, itu pun termasuk orang yang Allah pelihara. Ya, bukan itu waktu ada berita yang sedang Hamzah ya, kebongkar saudaranya, itu bukan hal yang mustahil, bisa jadi emang Allah pelihara. Begitu. Terus tahun beberapa tahun yang lalu tuh ada berita, ada pelebaran jalan, ya, ada bongkaran makam, masih bongkar, masih utuh, sampai kafan-kafannya, padahal di nisan itu udah hampir 30 tahun, 27 tahun. Kan bukan sesuatu yang mustahil buat kita. Mestinya kita melihat yang begitu ambil pelajarannya. Jangan kata-kata masa iya kebetulan kali, jangan, emang itu ambil tuh, coba apa yang dikerjakan oleh almarhum atau almarhumah dalam kubur dulu masih hidupnya, yang menyebabkan diri orang mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di alam kubur kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan muliakan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan jatah dunia kita bagus-bagus dan jatah akhirat juga bagus-bagus semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, iman kita, takwa kita. Kalaupun datang malaikat mau jemput nyawa kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itulah bagian dari manusia. Ya, sepertiga. Sepertiga pertama itu roh kembali ke Allah. Sepertiga yang kedua amal balik ke dirinya. Sepertiga yang ketiga itu jadi jatah cacing. Ya, jatah cacing atau wal maqalatu sanatu wa thalathuna an aliyin karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu annahu qala wallahu a'lam.